بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Minhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Ta'ammul Ma'al Fitanil 'Amah. Metode Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi fitnah secara umum. Pada pembahasan yang lalu telah dibahas satu makna fitnah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu bermakna al-ibtila wal ikhtibar, artinya ujian dan cobaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman sementara mereka belum difitnah. Belum difitnah ini maknanya, kata As-Sam'ani, yakni mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sam'ani mengatakan la yubtalun, ya, apakah mereka tidak, sementara mereka belum difitnah, yakni belum diuji. Kemudian sekarang yang kedua di halaman 16, ya. Arti fitnah dalam Al-Quran dengan makna as-saddu 'anis sabil wa raddu 'an ba'di umuri syari'ah, artinya menghalang-halangi dari jalan kebenaran dan menolak sebagian hukum syariat. Ini Allah sebut fitnah, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, wahdharhum an yuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Wahdharhum, dan berhati-hatilah, kata Allah. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Ya. An yuftinuka an ba'di. An yuftinuka di sini artinya dari engkau terfitnah. Maksudnya apa terfitnah? Dari engkau terpalingkan, ya, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Maka arti fitnah di sini adalah menghalang-halangi, as-saddu anis sabili waraddu an ba'di umuri syariah. Ini menghalang-halangi dari jalan kebenaran dan menolak dari sebagian perkara-perkara syariat. Ya, wahdharhum, dan hati-hatilah kamu kepada mereka, an yuftinuka. An yuftinuka di sini yakni mereka memfitnahmu, yakni menghalang-halangimu, an ba'di ma anzalallah, dari sebagian apa yang Allah turunkan ilaika kepadamu. Ya. Kemudian yang ketiga, makna fitnah dalam Al-Quran al-azab, maknanya azab. Dan ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, yakni al-fitnah di sini maknanya al-azab. Allah mengatakan, innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, ya, al-mu'minin, orang beriman, artinya yang menyiksa. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya.
kemudian mereka tidak bertobat, maka baginya azab neraka jahanam dan baginya azab yang hariq. Ya. Hariq artinya yang membakar. Ya. Azab yang membakar. Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas ay harraqu, artinya yang membakar mereka. Ya. Taib, yang keempat asyirku. Fitnah artinya syirik, yakni kesyirikan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 193 Allah Ta'ala berfirman bahwa fitnah artinya kesyirikan di situ. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, kata Allah, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi, ya, sehingga tidak terjadi fitnah. Perangi mereka orang-orang musyrikin, perangi mereka orang-orang kafir, sehingga tidak terjadi fitnah, yakni tidak terjadi kesyirikan. Ya. Tidak terjadi fitnah, yakni tidak terjadi kesyirikan. Ya, wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wahada tafsir aglab as-salaf min as-sahaba wa ghairihim. Inilah tafsiran kebanyakan para sahabat, ya, kebanyakan para salaf dari kalangan para sahabat dan selain mereka dari kalangan tabi'in. Yang menafsirkan bahwa fitnah dalam ayat ini, ya, perangi orang-orang musyrikin sehingga tidak lagi terjadi fitnah, ini tidak terjadi lagi kesyirikan. Ya. Nah, tafsiran ini kebanyakan dari para salaf. Wa qala Tabari, dan berkata Imam Tabari rahimahullah taala, ay hatta la yakuna, ya, yakni sehingga tidak terjadi syirkun billah, kesyirikan kepada Allah. Wa hatta, dan juga sehingga tidak, yakni la takuna fitnah, apa kata Imam At-Tabari, ay hatta la yakuna syirkun billah, sehingga tidak terjadi kesyirikan lagi kepada Allah. Wa hatta la ya'budu dunahu ahadun, dan sehingga tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah. Ini dalam kitab Tafsir At-Tabari disebutkan demikian. Ini menunjukkan berarti fitnah bisa bermakna dalam Al-Quran adalah asyirik, kesyirikan. Ya. Taib. Kemudian juga yang kelima, al-wuqu'u fin nifaqi wal ma'asi. Arti fitnah juga di dalam Al-Quran bermakna jatuh kepada kemunafikan dan kepada dosa serta maksiat. Ya. Jatuh kepada nifaq dan kemaksiatan. Ya, di halaman 17. Kama qala ta'ala fi haqqil munafiqin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafikin. Ya, sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafikin dalam surah Al-Hadid ayat 14, demikian pula, ya, taib, dalam surah Al-Hadid ayat 14 Allah Ta'ala berfirman walakinnakum fatantum, ya, akan tetapi kalian fatantum, ya, fatantum anfusakum, mencelakakan diri-diri kalian, fatantum, memfitnahkan diri kalian, jadi mencelakakan diri-diri kalian, wa tarabastum, ya, wartabtum, ya, kalian menunggu kehancuran, wartabtum, dan kalian ragu, ya, wa gharatkumul amani, wa gharatkumul amani, dan kalian ditimpa oleh al-amani, angan-angan yang kosong, hatta jaa amrullah, sehingga datang perkara Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa gharrakum billahi al-ghurur, dan Allah, ya, dan kalian tertipu, gitu ya. Wa gharrakum billahi, dan kalian telah
ditipu terhadap Allah oleh syaitan. Nah, asyahid di dalam ayat ini itu pada lafaz walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kalian yakni memfitnahkan diri kalian sendiri, maknanya mencelakakan diri kalian sendiri. Wa ma'na fatantum anfusakum ay waqa'tumuha fin nifaq. Maksud dari fatantum anfusakum, kalian memfitnahkan diri kalian, ay awqa'tumuha, kalian menjatuhkan diri kalian fi nifaq, terhadap kemunafikan. Wa ahlaktumuha, dan kalian ini membinasakan diri kalian bisti'maliha fil ma'asi wasyahawat. Bisti'maliha, ini kalian menggunakannya, yakni membinasakan diri kalian dengan menggunakannya di dalam kemaksiatan dan syahwat, ya, kesenangan-kesenangan duniawi, hawa nafsu dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam tafsir At-Tabari juga. Wa ma'na fatantum anfusakum ay awqa'tumuha fin nifaq wa ahlaktumuha bisti'maliha fil ma'asi wasyahawat. Makna kalian memfitnah diri kalian, yakni kalian menjatuhkan kepada diri kalian kepada kemunafikan, membinasakan dengan menggunakannya di dalam kemaksiatan dan syahwat. Lalu makna fitnah yang keenam, at-tashkik wat talbis. At-tashkik wat talbis, ya, yakni at-tashkik, ragu-ragu, menanamkan keraguan-raguan, wat talbis, dan juga menunjukkan atau talbis, ya, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu juga maknanya fitnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayg, ya, ada zayg, ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti apa yang rancu, ya, darinya, yakni ayat-ayat yang multi tafsir dia diikuti, ya, bagi yang apa ada penyimpangan. Tujuannya apa? Ibtiga'al fitnah. Nah, tujuannya untuk membuat fitnah. Apa fitnah? At-tashkik wat talbis, ya, membuat keraguan-raguan dan mencampur adukan yang hak dengan yang batil, ya, wabtiga ta'wil, dan untuk mentakwilnya. Ini kalau ayat yang multi tafsir, dia akan menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Qala Mujahid mengatakan ibtiga'us syubuhat walabs, yakni maksudnya mencari kerancuan, ya, untuk mencampur adukan yang hak dan yang batil, liyudhillu biha, untuk menyesatkan dengan mengikuti yang syubhat tadi, mengikuti yang rancu-rancu tadi, ya, untuk apa tujuannya? Menyesatkan juhalahum, menyesatkan orang-orang bodoh di antara mereka. Yani manusia yang bodoh tidak memahami akan ikut. Nah, ini maksud dari firman Allah, ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ibtigha'al fitnah, ya. Wa qala At-Tabari fi ma'na ibtigha'al fitnah. Al-Imam At-Tabari mengatakan tentang makna ibtigha'al fitnah, kata beliau, iradatul labs ala nafsihi wa ala ghairihi. Ya, tujuannya memang untuk mentalbis, menyamarkan, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Ihtijajan bihi ala batilihi, ihtijajan bihi ala batilihi, yang mana ini sebagai hujat, sebagai dalil, ya, menggunakannya sebagai hujjah atas kebatilan, ya, atas kebatilan alladzi mala ilaihi qalbuh, yang hatinya cenderung kepada kebatilan tersebut, dunal haq, tanpa mengikuti kebenaran, alladzi abanahu Allahu, yang Allah telah menjelaskan kebenaran tersebut, fa awdahu bil muhkamati min ay kitabihi, ya, Allah juga menjelaskannya dengan yang muhkamnya, ya, Allah menjelaskan yang muhkamnya, yang jelas, ayat-ayatnya yang bukan mutasyabih, yang rancu, ya. Ini Allah menjelaskan melalui ayat-ayatnya yang muhkam. Fa'udahahu, Allah menjelaskannya bil muhkamati min ay kitabihi, ya.
menjelaskan melalui yang muhkamnya, ayat-ayat yang terang jelas tanpa multi tafsir, jelas ya dari ayat-ayat di dalam kitabnya. Nah, ini yang keenam, at-tashkik wa talbis. Yang ketujuh sekarang, fitnah itu bermakna asyubhah fil haqqi wal batil. Asyubhah, ya, maknanya ini syubhat di dalam kebenaran, wal batil, dan kebatilan. Ya. Ini sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 73. Asyubhah fil haqqi wal batil. Dilihat ya, halaman 17 masih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain, penolong bagi sebagian yang lain, teman akrab bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnah. Ya. Jika kalian tidak melaksanakan, maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, takun fitnah fil ard wa fasadun kabir, maka niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ya. Makna fitnah dalam ayat ini, takun fitnatun fil ardi ay syubhatun fil haqq wal batil. Ya, ay syubhah yani syubhat, kerancuan di dalam kebenaran dan kebatilan. Itu makna takun fitnatun fil ard dalam ayat ini. Menjadi fitnah. Ya. Jadi orang kafir satu sebagian atas sebagian yang lain, mereka saling melindungi, saling menolong. Maka jika kalian illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan ini apa yang Allah syariatkan, wahai kaum muslimin, takun fitnah fil ard, maka akan menjadi fitnah di muka bumi, yakni syubhat dalam kebenaran dan kebatilan. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay in lam tujanibul musyrikin, yakni kalau kalian tidak menjauhi orang-orang musyrikin, wa tawallul mu'minin, ya, yakni kalian, jika kalian tidak menjauhi kaum musyrikin, ya, dan kalian watawallau al-mu'minin, kalian tidak bersikap loyal, berwala kepada orang-orang beriman. Nah, berwala kepada orang-orang beriman, wa illa waqa'atil fitnatu fin nas, ya, wa illa waqa'ta al-fitnah fin nas, maka niscaya akan terjadi fitnah pada manusia. Ya. Wa illa waqa'atil fitnatu finnas, itu yang benar bacanya gitu ya. Waqa'atil fitnatu finnas. Jika tidak, yani jika kalian apa tadi? In lam tujanibul musyrikin, tidak menjauhi orang musyrik, ya. Wa tawallul mu'minin, tidak berwala loyal kepada orang-orang beriman. Ya. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di tengah manusia, wa huwa iltibasul amr, kerancuannya suatu perkara, wa ikhtilatul mu'min bil kafir, dan campur baurnya, ya. Arti campur baur ini tidak bisa lagi dibedakan mana mukmin mana kafir, fayaqa'u bainan nas fasad, sehingga terjadilah kerusakan di tengah manusia, ya. Dan muntashirun tawilun arid, ya, kerusakan yang menyebar, kerusakan yang panjang, kerusakan yang besar, yang merata, ya, kerusakan yang besar, kerusakan yang merata. Ini yang dimaksudkan dengan kata fitnah di dalam ayat ini, itu surah Al-Anfal ayat 73, takun fitnah fil ard ay syubhatun fil haqqi wal batil. Ini terjadi kerancuan antara hak dan kebatilan. Ya, kalau tidak menjauhi orang-orang musyrikin, tidak bersikap loyal kepada orang-orang beriman, maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Wa huwa iltibasul amr, ya, apa itu? Kecampur, yakni iltibas, tersamarkannya suatu perkara atau kerancuan. Iltibas itu suatu perkara atau suatu urusan. Wa ikhtilatul mu'min bil kafir, dan mukmin kafir ikhtilat, campur, sudah nggak bisa dibedakan lagi. Fayaqa'u bainan nas
fasadun muntashirun tawilun arid. Maka terjadilah tengah manusia kerusakan yang muntashir, yang merata, tawil, kerusakan yang besar, yang panjang, kerusakan yang menyebar merata. Taib, yang kedelapan, makna dari fitnah adalah al-idlal wal igwa, penyesatan dan penyelewengan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala fi surah As-Saffat, fi surah Al-A'raf dan di surah As-Saffat. Dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai bani Adam, janganlah la yaftinannakumus syaitan, janganlah sekali-kali kalian dapat difitnah oleh syaitan. Apa maksudnya? Al-idlal wal igwa, ya, disesatkan oleh syaitan. Jadi jangan sekali-kali engkau wahai bani Adam difitnahkan oleh syaitan, yang disesatkan. Al-igwa wal idlal. Wa qawlihi, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, contohnya ma antum alaihi bi fatinin atau bi fatinin, ya, ma antum alaihi bi fatinin illa man huwa salil jahim, illa man huwa salil jahim, ya. Ma antum alaihi bifatinin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak akan dapat menyesatkannya, sesekali tidak akan memfitnah, gitu ya, seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ma antum alaihi bifatinin, ya, tidak ada dapat yang menyesatkan atau memfitnah Allah, ya, illa kecuali man huwa salil jahim, orang-orang yang masuk neraka jahanam. Ini seseorang tidak akan mampu memfitnah Allah, yakni menyesatkan Allah, ya, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka jahanam. Apa artinya? Fa ma'na an ay bimudillina illa man adhalahu Allah, ya, ay bimudillina illa man adhalahu Allah, yang tidak dapat menyesatkan seseorang, maksudnya kecuali apa yang Allah sesatkan, atau kecuali yang telah Allah sesatkan, atau kecuali siapa yang telah Allah sesatkan, illa man adhalahu Allah, kecuali yang telah disesatkan oleh Allah. Maka fitnah dalam ayat ini, ma antum alaihi bifatinin, ya, kalian tidak akan bisa menyesatkan, memfitnah, yakni menyesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat menyesatkan seorang terhadap Allah kecuali yang memang Allah sesatkan dia. Baik, yang kesembilan, al-kufru ba'dal Islam. Arti fitnah dalam Al-Quran adalah al-kufru ba'dal Islam. Arti fitnah dalam Al-Quran adalah kekufuran setelah keislaman, murtad. Falyahdharil ladzina, ya, waliyadzubillah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari kekufuran setelah keislaman. Qala ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati, ya, falyahdhar, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi dari amrihi, dari perkaranya, yang dimaksud perintahnya, yang dimaksud yakni perintah Rasul, al-amri Rasul, ya, antusibahum fitnah, akan ditimpa mereka dengan fitnah, ayusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa siksa yang pedih di dunia, ditimpa fitnah, di akhirat siksa yang pedih. Fa ma'na antusibahum fitnatun ay kufrun, makna ditimpa fitnah, fitnah di sini yakni kekufuran, ya, dalam tafsir Tabari, ini kufrun ala ahadi aujuhit tafsir, menurut salah satu penafsiran ahli tafsir. Jadi maksud fitnah di sini yakni kufur, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul akan tertimpa fitnah.
Ini apa maknanya kekufuran setelah keislaman, waliyadzubillah. Baik, yang 10 yang dimaksud dengan fitnah yakni al-mu'adzarah wal i'tidar bisyai'. Ya. Artinya permintaan maaf, ya, wal i'tidar bisyai' dan beralasan dengan sesuatu. Permintaan maaf dan beralasan dengan sesuatu. Itu makna fitnah dalam Al-Quran seperti yang ada dalam surah Al-An'am ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, summa lam takun fitnatuhum, ya, summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, kemudian tiadalah fitnah mereka itu kecuali illa an qalu, kecuali yakni mereka mengatakan wallahi demi Allah, rabbina, rabb kami, ma kunna musyrikin, kami bukanlah atau kami tidak mempersekutukan Allah. Ya. Jadi alasannya, dia membuat alasan, maka itulah fitnah mereka, kata Allah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, jadi penafsiran dari Ibnu Abbas, ay ma'dziratahum, ya, artinya fitnatuhum adalah alasan mereka. Itu. Demikian juga dikatakan kama qala wa kadza qala Qatadah, demikian pula dikatakan oleh Qatadah. Ya. Ini para ulama ahli tafsir. Ini dinukil oleh muallif di sini di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, kemudian yang 11 al-qatlu wal usr, pembunuhan dan wal usar artinya penawanan, ya, pembunuhan dan penawanan. Al-qatl, pembunuhan, itu makna fitnah. Disebutkan dalam surah An-Nisa contohnya ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, ya, dan apabila kalian darabtum, melakukan perjalanan fil ardi, bumi ini, di muka bumi, falaysa alaikum junah, maka tidak mengapa, tidak dosa atas kalian, an taksuru minas salah, untuk mengqasar salat, in khiftum, jika kalian takut, an yaftinakum, jika kalian takut, ya, memfitnah kalian alladzina kafir, orang-orang kafir. Jadi jika kalian takut difitnah orang-orang kafir, apa maksudnya? Difitnah di sini dibunuh. Maksudnya, innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sungguhnya orang-orang kafir kepada kalian atau musuh bagi kalian. Orang-orang kafir musuh yang nyata bagi kalian. Nah, penafsiran dari Al-Imam At-Tabari, qala Tabari, wa fitnatuhu iyahum, dan fitnah mereka orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman itu maknanya adalah maknanya adalah qala Tabari wa fitnatuhu iyahum fima hamalahum alaihim wa hum sajidun. Jadi fitnahnya adalah orang-orang kafir akan menyerang atau serangan orang-orang kafir sementara wahum sajidun, orang-orang muslim sedang sujud atau sedang salat, ya, hatta yaqtuluhum atau ya'suruhum, sehingga nanti mereka membunuh, ya, diserang orang kafir sehingga mereka orang kafir membunuhnya dan menawan mereka. Jadi fitnah yang dimaksud dalam ayat apa? Yang dimaksud firman Allah, yakni in khiftum an yaftinakum, kalau kalian khawatir orang kafir memfitnah kalian, maknanya nih menyerang kalian saat kalian sedang sujud, maka tidak mengapa mengqasar salat. Ya. Nah, ini di awal-awal Islam demikian, ya. Namun di saat kondisi aman pun tetap dibolehkan mengqasar salat ketika
kita dalam perjalanan sebagai bentuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah Umar bin Khattab juga bertanya kepada Rasulullah masalah ini. Ini dalam ayat kan kalau takut diserang musuh, sementara sekarang kan sudah aman. Nah, apakah kondisi aman boleh juga mengqasar salat? Kata Nabi, boleh tetap walaupun sudah aman, dan itu sedekah dari Allah. Maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. Nah, taib. Kemudian qala Al-Baghawi, berkata Al-Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi seorang imam ahli tafsir juga. Apa maksudnya dari firman Allah? Ai yubtalakum wa yaqtulakum. Ya. Yani orang-orang kafir akan menyerang kalian, ya, dan membunuh kalian. Membunuh kalian. Nadhiruhu qauluhu ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ala khawfin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum, ya, an yaftinahum, dalam keadaan takut, ya, dari Fir'aun dan bala tentaranya atau para pemuka-pemukanya, untuk apa? An yaftinahum, untuk memfitnah mereka. Atau makna memfitnah di sini apa? Membunuh, menyiksa mereka. Demikian ayat yang serupa di surah Yunus ayat 82. Baik, yang ke-12 makna fitnah dalam Al-Qur'an adalah al-ikhtilaf wa adamu ijtima'il kalimah. Perselisihan. Ya, tidak bersatu. Perbedaan atau perselisihan, tidak adanya persatuan. Ini merupakan istilah yang disebut fitnah dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala anil munafikin, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam tentang orang-orang munafikin dalam surah Taubah ayat 47. Allah Ta'ala mengatakan, wala awda'u khilalakum, ya, yabghunakumul fitnah. Kata Allah, dan mereka akan bersegera, ya, maju di khilalakum, di celah-celah barisan kalian. Yani orang-orang munafik akan maju, bersegera maju ke khilal. Khilal yakni ke celah-celah barisan kalian. Untuk apa? Ya begunakum, ya, yani mereka menginginkan al-fitnah, ingin membuat al-fitnah. Apa fitnah yang dimaksud di sini? Ya, al-fitnah yang dimaksud yakni al-ikhtilaf, ya, untuk membuat kekacauan di tengah-tengah kalian, ya. Ai yuhawwiluna, yani mereka berusaha, orang-orang munafikin tersebut, ya, an yuftinukum ayyuhal mu'minun, untuk memfitnah, yakni membuat kekacauan di antara kalian wahai orang-orang beriman, bi an yuwaqi'ul khilaf fima bainakum, untuk membuat kalian berselisih di antara kalian, wa yufsidu niyatakum fi maghzakum, dan merusak kalian, ya, niat-niat kalian dalam perang-perang, dalam peperangan kalian ini. Ini dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini dari orang-orang munafik kepada barisan kaum muslimin. Qala Ibnu Jarir mengatakan, yakni bitasbitihim iyyakum anhu. Ya. Apa artinya? Kata Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yakni dengan tasbit. Ya. Bitasbit itu menggembosi istilahnya kalian dalam peperangan tersebut. Itu fitnah mereka. Taib. Yang ke-13 artinya al-junun, terakhir. Yang ke-13 artinya al-junun, artinya gila. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, bi ayyikumul maftun, ya, bi ayyikumul maftun. Apa maksudnya? Allah mengatakan, siapa di antara kalian yang maftun? Ini maftun artinya, kata Ibnu Abbas, yang gila. Siapa di antara kalian yang terfitnah? Qala Ibnu Abbas ay al-majnun, maksudnya siapa di antara kalian yang
gila. Ini arti fitnah dalam ayat ini, surah Al-Qalam ayat 6. Ini maksudnya al-majnun. Wa kadza qala Mujahid wa ghairuh. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya. Ya. Taib. Inilah makna-makna fitnah dari Al-Qur'an. Amma fi sunnah fatati ala ma'anin iddatin, dan juga dalam sunnah banyak makna fitnah ini. Min ahamiha, di antara makna yang terpenting dari as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi yang sahih, arti fitnah al-qital. Di antaranya peperangan, wuqu'u ba'sil ummah bainahum, terjadi perpecahan di antara umat. Ya, itu juga fitnah. Wa majan sya'anil ikhtilafi talabil mulk, demikian pula yakni pertentangan, ya, perselisihan dalam mencapai kekuasaan, sampai perang saudara dalam mencari kekuasaan, itu juga fitnah. Wabimakna al-furqah, ya, wal ikhtilaf, juga fitnah artinya perpecahan, perselisihan. Demikian pula wal isyan wal khuruj anit ta'ah wa ghairiha. Ya. Dan juga fitnah bermakna maksiat, keluar dari ketaatan, ya, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Itulah arti fitnah, ya, yang ada di dalam hadis-hadis. Baik, nanti insyaallah kita masuk kepada at-tahdhir minal fitan fil Qur'ani was sunnah. Ya, peringatan dari fitnah atau tentang fitnah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Demikian apa yang bisa disampaikan. Ya, kita selesaikan, ya, di halaman 19, insyaallah nanti masuk di halaman 21. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.